Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Sari dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Didih Ahmadiyah SQ SHI MPDI. Ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, termasuk turunnya Al-Quran, pengumpulan, penulisan, pembacaan, tafsir, dan lain sebagainya. Ulumul Quran belum ada sejak Nabi Muhammad, tetapi pembahasannya sejak Nabi Muhammad ada. Kemudian para ulama berusaha mengkodifikasikan dan menyusun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran untuk memastikan kemurnian dan keasliannya. Lalu pembahasan ulumul Quran ini meliputi tentang nuzulul Quran, asbabun nuzul, munasabah, nasah, muhkam mutasyabih, pawati aswar, qiraat, tafsir, takwil, dan terjemah. Kemudian ulumul Quran ini sangat penting karena untuk membantu umat Islam memahami makna dan konteks ayat-ayat Al-Quran, kemudian memastikan bahwa teks Al-Quran yang kita miliki saat ini itu adalah asli dan otentik. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah proses diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun. Proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW wafat untuk memastikan bahwa seluruh wahyu tercatat dengan lengkap dan benar. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan seluruh ayat Al-Quran yang tersebar baik dalam bentuk hafalan, tulisan maupun yang lainnya. Lalu dilanjutkan lagi oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan pembuatan beberapa salinan resmi Al-Quran untuk disebarkan ke berbagai wilayah Islam guna mengatasi perbedaan bacaan dan mencegah perselisihan, sehingga salinan ini dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur ini adalah mempermudah Nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan masalah, di mana pada saat Nabi Muhammad ini mendapatkan permasalahan-permasalahan yang sangat sulit diselesaikan. Tetapi dengan adanya Al-Quran ini, diturunkannya Al-Quran ini, Nabi Muhammad mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya ada Pawati Aswar. Pawati Aswar adalah ayat-ayat pembuka atau kalimat yang terdapat pada awal surat dalam Al-Quran. Bentuk-bentuk atau macam-macam Pawati Aswar terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu yaitu pembuka surat dengan pujian terhadap Allah. Kemudian diawali dengan huruf muqatta'ah atau huruf terpisah. Nah, huruf muqatta'ah ini tidak lebih dari 5 huruf. Contohnya seperti alif, lam, mim. Kemudian dimulai dengan huruf perintah, lalu dimulai dengan huruf qasam atau sumpah, dimulai dengan huruf syarat dan jawab, lalu dimulai dengan huruf pertanyaan atau istifham, kemudian dimulai dengan doa, dimulai dengan sebab atau ilat, dan dimulai dengan fiil, dan yang terakhir yaitu dimulai dengan isim. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang qiraat. Nah, qiraat adalah berbagai cara atau variasi dalam membaca dan melafalkan Al-Quran yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Perbedaan dalam qiraat muncul pada masa Nabi. Bangsa Arab terdiri dari berbagai suku yang berbeda-beda.
Kemudian Nabi Muhammad juga menyampaikan atau mengajarkan berbagai cara membaca Al-Quran kepada para sahabat yang berbeda-beda juga. Yang disepakati oleh para ulama Al-Quran yang sanadnya mutawatir yaitu qiraah sab'ah atau qiraah 7 imam. Nah, yang qiraah 7 imam ini termasuk Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Umar, Imam Ibnu Amir, Imam Hashim, Imam Hamzah, dan Imam Al-Kisai. Demikian yang dapat bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.